Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari subscriber, yaitu H-1 menjelang pelaksanaan PPDB online di Provinsi Jawa Tengah. Apabila nanti selama Pak Umar menjawab secara langsung, video ini jujur Pak Umar tidak mengeditnya, Pak Umar rekam, selanjutnya upload. Apabila nanti kurang memuaskan, ya silahkan dicari informasi yang lainnya, ya kebenarannya akan Pak Umar jawab. Kalau Pak Umar tahu, ya akan Pak Umar jawab tahu. Kalau tidak, ya tidak. Atau sepengetahuan Pak Umar. Gitu ya. Baik. Ya. Ya. Ini Pak Umar tanggal 16 Juni jam 11.26. Maryam dari Maryam Jailani. Anak saya sama mengambil jurusannya. Sekarang mau naik kelas 12. Semoga naik kelas. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan naik kelas, Ibu. Selanjutnya dari Hamid Nidaul. Min, berarti surat keterangan sehat enggak diunggah. Apa unggahnya 2 sama surat integritas? Jadi, untuk surat pernyataan ya atau fakta integritas, atau ada yang menyebutnya yang betul adalah surat pernyataan, kalian tidak usah membuat surat keterangan sehat ke rumah sakit atau ke puskesmas karena saat ini sedang darurat COVID-19. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu tidak menghendaki calon peserta didik baru tes kesehatan ke rumah sakit. Ini bisa tertuang di dalam nomor 2 ya, dari fakta integritas surat pernyataan ini nomor 2. Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK pada pilihan kompetensi keahlian apa di sini. Ya, misalkan bisa ada sumber yang Pak Umar peroleh dari sekolah tempat kerja Pak Umar, itu adalah pilihan yang sesuai, pilihan yang utama. Ya, jadi kalian itu hanya membuat surat pernyataan. Silakan surat pernyataan ini kamu mau edit, terus di print sesuai nama kamu, terus di tanda tangani, dikasih materai, di foto ulang ini. Jadi tidak usah membuat surat keterangan sehat. Ini sudah jadi satu. Sekali lagi, kamu tidak usah membuat surat keterangan sehat. Ingat, darurat COVID-19. Ya. Selanjutnya dari Surya Ardiana. Pak, syarat-syarat pendaftaran dijadikan satu file atau lebih? Bedakan antara file sama folder. Jadi kalau file, kalau folder ini, misalkan hasil download itu folder. Kalau ini file, gitu ya. Jadi mungkin yang Pak Umar maksudkan, yang Surya Ardiana ini maksudkan adalah dijadikan satu file di bawah 1 MB. Ya. Dimasukkan folder maksudnya biar mencarinya lebih gampang. Bermanfaat dari Joyce Setiono. Bermanfaat informasinya. Alhamdulillah. Ini Pak Umar fokuskan ke PPDB 2020 hasil kerja WFH. Ya, Pak Umar selama work from home membuat video-video yang sekarang bisa kalian manfaatkan. Selanjutnya dari Aufa Putra. Yang diunggah itu berkas doang atau kakak dan lain-lain juga, tolong dibantu. Yang diunggah itu yang wajib ada 2. Yang pertama adalah fakta integritas atau surat pernyataan yang ini, ya, surat pernyataan. Yang kedua, nilai rapot. Jadi ini adalah contohnya surat keterangan rapot yang ditandatangani oleh kepala sekolah di sini. Ya, jadi yang ditandatangani oleh kepala sekolah di sini, yang diperoleh dari sekolah SMP atau MTS sebelumnya. Ya, kalau tidak dapat, kamu minta untuk daftar ini. Ya.
Tuh, atau kalau yang kalian yang 2019, lulusan 2019 itu boleh minta langsung saja rekapannya, ya. Jadi kalau kakak dan lain-lain dibutuhkan untuk mendaftar nantinya, ya, alamatnya, nomor kakak, nik dan sebagainya. Sudah jelas ya? Hanya dari bintang 1, 2, 3 pagar Sumijati. Oh ya, ini. Oke. Dari Kak, Pak, kalau kakak baru dibuat gimana Pak? Nggak bisa masuk kah Pak? Mohon dijawab Pak, panik nih. Oke, Omar tadi mencoba, ya mungkin yang dimaksudkan adalah yang ini. Ya, dan terlihat ya. Jadi perhatian, mohon maaf tanggal kakak Anda kurang dari 1 tahun per tanggal 25 Juni 2020. Tadi Pak Umar sempat berkonsultasi sesama rekan guru dan dia juga seorang yang Pak Umar percaya sumbernya gitu ya. Silahkan kalian kalau H-1 sudah seperti ini, silahkan kalian cari kakak yang lama, kakak lama. Jadi sebelum diperbaharui, silahkan cari kakak yang lama. Ya, cari kakak lama, selanjutnya itu digunakan untuk mendaftar. Mudah-mudahan bisa. Sekali lagi, hasil komunikasi dan tanya Pak Umar adalah menggunakan kakak lama. Seperti itu. Kalau kalian tidak punya filenya, silakan ke desa atau ke Pak RT, Pak RW. Mungkin punya datanya. Ya, kalau terangkat terakhirnya nanti coba Pak Umar juga. Ya, jadi itu. Jadi pakainya pakai yang lama. Hasil jawaban dari teman Pak Umar yang Pak Umar percayai jawabannya itu. Gitu ya. Sudah jelas? Lanjutnya, Kak, kalau cuma ambil jalur prestasi, tapi yang dalam zona itu bisa ambil berapa SMA ya? Bisa ambil 3. Ya, bisa ambil 3 SMA. Di Juknis sudah ada. Pak Umar juga sudah buatkan videonya. Terus apa benar dapat tambahan 2,25? Tolong jawab ya, Pak. Oke. Baik. Komponen ini. Jadi, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi, ke Pak Umar kecilkan. Ya. Nilai akhir untuk SMA, mungkin hanya untuk SMA. Jadi, SMA, komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi meliputi jumlah nilai rapot semester 1 sampai 5 atau yang sederajat, nilai kejuaraan NK, poin zonasi PZ. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus nilai akhirnya nilai rapot kali nilai akreditasi plus nilai kejuaraan plus poin zonasi. Jadi memang dapat poin zonasi apabila kamu mendaftar di zonasi. Nah, kalian menjawab juga, ini yang akreditasi sekolah, jadi akreditasi sekolah sangat mempengaruhi juga. Perhitungan nilai rapot pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut. Akreditasi A 1, ya, faktor palingnya 1. Akreditasi B 0,9. Akreditasi C 0,8. Tidak terakreditasi 0,7. Sepengetahuan Pak Umar, ada yang sekalian tanya tadi, Pak, saya kok di sekolah saya akreditasinya C atau B, padahal akreditasinya adalah A. Jadi ada namanya adalah Badan Akreditasi Nasional, ya, sekolah SMP, SMP, SMA, SMK itu ada badan akreditasinya. Sepengetahuan Pak Umar, ini sepengetahuan Pak Umar, data dari badan tersebut itu digunakan pada saat pelaksanaan PPDB ini. Jadi ada yang tidak keluar akreditasinya, ya. Sekali lagi, data yang dari badan akreditasi nasional, namanya Pak Umar juga mungkin badan akreditasi nasional SMP, SMA, SMK, itu digunakan datanya. Ya, jelas. Ya. Selanjutnya,
Jadi jawabannya iya mendapatkan. Dari Ik5 Novia, Pak mau tanya, kalau kita daftar online SMA yang pertama jalur zonasi di dalam provinsi, terus satu lagi jalur prestasi di luar provinsi, bisa tidak ya? Kalau di luar provinsi sistemnya lain. Jadi gini, PPDB, SMA dan SMK itu mulai tahun 2017 kewenangannya ada di provinsi. Jadi kalau kalian mau yang dari luar provinsi, Jawa Tengah khususnya, misalkan kamu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta mau datang ke sini, bisa daftar di provinsi Jawa Tengah, bisa. Ya, sesuai dengan alamatnya. Itu ya, Mbak Ik5 Novia. Jadi bisa. Ya, hanya dari Irfan Pratama, Pak Umar, itu kan webnya buat latihan. Berarti belum terdaftar di situs PPDB-nya ya, atau bisa juga ya? Tidak. Jadi situs demo itu ya, situs demo adalah untuk latihan. Ya. Ini besok kalian akan mendaftarnya yang ini yang tidak ada situs demonya, yang di ppdb.jatengprof.go. Ya, jadi kalau yang di demo itu ini tidak ada, datanya akan, ini situs demo itu mungkin nanti malam masih bisa diakses, pagi sudah tidak bisa diakses ya. Jadi ini masih bisa dibuka, tapi Pak Umar yakin, contohnya ya, Pak Umar contohkan dari Jakarta yang sudah melaksanakannya ya. Ini mohon maaf, situs demo siap PPDB online untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dinonaktifkan. Besok yang ini, yang situs demo itu akan dinonaktifkan. Sudah jelas ya? Ya. Selanjutnya, Pak, yang nomor telepon itu boleh nomor HP yang lain. Yang boleh nomor HP kamu boleh. Yang penting nomor HP-nya aktif. Ya, nomor HP-nya aktif. Suatu saat sekolah akan menghubungi kamu itu mudah. Jangan nomor yang tidak aktif. Harus aktif selama masa pendaftaran sampai registrasi dan sebagainya. Pak, mau tanya, besok mulai pendaftaran, apakah semua akun demo itu dihapus dan mulai dari awal? Iya, betul, dihapus dan mulai dari awal, dari nol, dari kosong. Ya. Kok belum bisa buat akun ya, Pak? Apa harus nunggu hari H-nya baru biasa buat akun? Ya, betul, menunggu hari H untuk membuat akun. Hari Rabu tanggal 17 Juni jam 8. Ya, tidak usah terburu-buru. Nggak usah berburu-buru. Jadi tenang mendaftarnya. Kamu mendaftarnya malam pun membuat akunnya nggak jadi masalah. Kamu posisinya tenang. Jangan terburu-buru. Oh, temanku sudah jawab. Oh, temanku sudah mendaftar dan sebagainya. Tenang saja dulu. Selanjutnya dari Krisya Zevanya. Surat keterangan integritas data dan surat keterangan kesehatannya di-scan jadi satu atau gimana, Pak? Sepengetahuan Pak Umar sekali lagi ya, yang tadi udah dijelaskan di depan ya. Udah jelas ya, udah enggak. Jadi enggak usah buat surat keterangan sehat dari rumah sakit puskesmas, enggak usah. Kalau enggak tanya Pak Ganjar atau tanya Dinas Pendidikan Kadin, Kepala Dinas Pak Jumeri, silahkan tanya. Jadi tidak diizinkan, tidak disarankan kalian membuat surat keterangan sehat, cukup membuat surat pernyataan. Ya. Nantinya sudah tutup ya. Gazaboy CN, Pak mau bertanya, cara buat hapus akun demo yang sudah dibuat gimana Pak? Soalnya saya mau ajuan akun. Nah, di situ ada diberitahu tanggal kakak sudah terlambat. Nah, saya mau buat ulang lagi. Mohon penjelasannya Pak. Saya sudah DM Pak Umar tetapi tidak mendapatkan respon. Maaf sebelumnya, kan tadi malam Pak Umar jawab DM semuanya yang masuk. Sudah, mungkin ini yang ya karena beberapa kesibukan tadi juga Pak Umar habis rapat PPDB dengan tim sekolah untuk kesuksesan PPDB di SMK tempat Pak Umar mengajar juga. Jadi kalau menghapus akun nggak usah dihapus, besok udah nggak hilang sendiri, nggak ada hubungannya, gitu ya. Selanjutnya, Kak, kalau tanggal domisili kurang dari 20 Juni 2020 itu bagaimana tanggapannya? Saya tidak bisa memilih sekolah saat PPDB demo. Yang tadi sudah Pak Umar jelaskan ya. Tadi ada di ini 25 Juni ya.
1 tahun bertanggal 25 Juni, kamu pakai kakak lama. Terjawab ya. Mas, saya tekan di ajuan akun kok malah disuruh memasukkan token, sedangkan saya belum mendapatkan token. Itu bagaimana, Mas? Ya, nah, sebentar. Ya, contoh di sini. Ya, kamu apabila tokennya belum tahu, kamu klik, kalau ajuan akun sudah paham ya, dicetak ajuan akun di sini. Kamu masukkan NISN, ya, masukkan tanggal lahir, selanjutnya kode keamanan. Apabila NISN dan tanggal lahir sudah betul, pastinya akan keluar data. Yang di situ kamu bisa lihat tokennya. Ya, sudah jelas ya? Ya, langsung. Gigi berlubang SMA gingsul berarti bermasalah, Kak? Tidak bermasalah. Yang penting sehat, bisa makan, minum, enak, makan mie ayam, terserah. Enggak. Itu ya. Nah. Selanjutnya dari Ari Edo. Kalau tidak mempunyai KIP, apakah jalur afirmasi bisa menggunakan KIS? Kalau KIS setahu Pak Umar tidak. Ya. Setahu Pak Umar tidak. Pak Umar punya data. Nah. Bentar ya. Enggak ada ya. Oke. Nah. Ya, nih, jalur afirmasi. Putra Putri Tenaga COVID-19. Ya. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan atau kartu miskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selain ketentuan sebagaimana terdapat pada poin D, peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam basis data terpadu yang bersumber dari Dinas Sosial. Jadi untuk KIS, Kartu Indonesia Sehat, berarti tidak termasuk. Ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya, apakah bisa mendaftar jalur afirmasi menggunakan sama? Ya, tidak. Tahu Pak Umar tidak bisa. Kalau tidak puas dengan jawaban Pak Umar, silakan ke sekolah tujuan. Selanjutnya, jadi kalau afirmasi itu KIP, Kartu Indonesia Pintar, PKH, sama lagi kalau sudah masuk data terpadu. Kalau KIS, Pak Umar pun punya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya, selanjutnya dari Alam Ardiansyah, mau nanya nih, itu berkas-berkas seperti kakak akte dan lain-lain itu difoto dulu Pak. Iya, betul, difoto. Caranya di YouTube-nya Pak Umar sudah pernah membahas. Bentar. Pak Umar sudah pernah membahasnya, silakan difoto. Kapasitasnya di bawah 1 MB. Ini caranya. Nah, ini scan dokumen pakai HP Android. Silakan buka YouTube-nya Pak Umar. Klik di video, itu ada informasi-informasi yang sudah Pak Umar buat selama WFH. Jadi Pak Umar fokuskan ke PPDB. Ya, di sini. Silakan. Betul. Kalau yang tadi sudah ya, yang diupload apa saja dah. Selanjutnya, padahal sekolah saya terakreditasi A. Pak, apakah sama ya dari Briliana Pradita? Pak, apakah nanti saat PPDB ada pilihan akreditasi? Kok malah muncul tulisan tidak terakreditasi? Padahal sekolah saya terakreditasi A. Pak, saya mau tanya, mohon dijawab ya Pak. Jadi kemarin saya simulasi PPDB kok akreditasinya tidak sesuai sama sekolah saya. Ini lagi sepengetahuan Pak Umar, jadi data tersebut mudah-mudahan besok diupdate. Ya, besok lagi diupdate data tersebut. Pak Umar juga sudah mencoba, tidak ada pilihan akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah itu digunakan dari Badan Akreditasi
dimasukkan ke sistem ini. Selanjutnya dari Elmon. Kalau semuanya sudah daftar laptop, lalu melihat hasil seleksi bisa di HP nggak Pak Umar? Bisa, pakai HP bisa hasilnya kalian. Nomor induk siswa nasional dapat kodenya dari mana atau verifikasi email? Kalau NISM, N mungkin ya, NISN itu dari kalian, dari peserta didik sejak duduk di bangku TK atau SD sudah dapat. Lanjutnya, udah ya. Selanjutnya, works experiment. Kalau buat akunnya di demo, akunnya itu juga digunakan untuk yang pendaftaran beneran Kak? Tidak. Ya. Pak, kalau lulusan tahun 2019 kan nggak dapat surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Itu diganti dengan apa? Silahkan bagi lulusan yang 2018 dan 2019, kamu datang ke sekolah SMP atau MTS sebelumnya, minta tolong dibuatkan oleh tata usaha. Selanjutnya, rekapan nilai-nilai kalian selama 5 semester ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu digunakan untuk mendaftar PPDB ini. Ya, sudah terjawab ya yang lulusan 2018-2019. Jadi tetap bisa. Dari Aririn Saputri. Pada saat saya mau ajuan akun, tidak ada unggah berkas. Kenapa ya? Kenapa ya? Dari Jakarta. Terusnya ada. Kalau tidak, misalkan silakan kalian langsung ke helpdesk PPDB Jakarta atau follow Instagramnya. Selanjutnya dari Ami IDN. Pak Umar, saya sudah ajuan dan aktivasi akun. Saya isi semuanya dengan jujur dan seasli-aslinya. Kebetulan kartu keluarga saya baru ganti beberapa bulan lalu, belum ada setahun. Pas saya mau milih sekolah tujuan, tidak bisa karena belum setahun. Terus ada saran Pak, besok pas PPDB yang asli, kalau kayak gitu lagi gimana Pak? Mungkin yang tadi ya, sudah Pak Umar bahas, silakan yang mungkin keluar seperti ini, yang Amidin tadi, silakan kalian pakai kakak yang lama. Cari, ya, sedapatnya. Udah ya, jawab. Selanjutnya, Iktafi Rizky. Pak, apabila saya daftar lewat prestasi dan tergeser keluar, bagaimana Pak? Ubah sekolahnya. Ubah ya jurusannya. Itu. Cara ngubahnya bagaimana? Di video Pak Umar. Nih. Ya, yang cukup 5 menit merubah sekolah atau kompetensi. Cukup di rumah atau di warnet, silakan dengan protokol COVID-19. Ya. Selanjutnya, Pak, dari Bagus Saputra. Pak, jika daftarnya tidak tanggal 17, apakah peluang keterimanya kecil? Soalnya kakak saya ada sedikit masalah. Ortu saya juga tanya, soalnya takut peluang keterimanya berkurang karena daftarnya nggak tanggal 17. Mohon penjelasannya. Ada proses seleksi PPDB 2020 yang Pak Umar masih ingat di Provinsi Jawa Tengah tahun ini, itu waktu mendaftar tidak menjadi permasalahan. Kalian pun bisa daftar tanggal 20 dengan tanggal 17, itu kalau nilainya SMK dulu. Kalau nilainya SMK itu poinnya lebih tinggi, pasti yang daftar tanggal 17 juga geser dengan tanggal 20. Jadi kalau waktu daftar tidak mempengaruhi. Ya, kakaknya biarkan apa adanya dulu, nggak usah kakaknya di belakang dulu saja. Maksudnya diselesaikan nanti setelah PPDB selesai atau COVID-19 berakhir. Itu ya. Pak Umar sudah langsung jawab ya Bagas Saputra lewat video. Kak, di situs demonya kok yang jalur zonasi ya keluar sekolahnya. Sedang maintenance, mungkin seperti itu. Pak Umar juga merasakan ini sedang maintenance, sedang perawatan sistemnya. Mudah-mudahan kita doakan tim IT Telkom, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diberikan kesehatan ya untuk mempersiapkan semuanya. Pasti yes, kalau yang pengalaman Pak Umar 3 tahun, ketika sudah pelaksanaan sudah sama seperti Juknis PPDB. Ya. Selanjutnya Buning-bining ya. Pak, kalau keterima di luar daerah dengan jalur prestasi dan keterima di dalam zona dengan jalur zonasi, apakah sekolah dalam zona bisa dibatalkan? Tolong jawabannya. Mungkin maksudnya ini daftar zonasi sama prestasi. Jadi nggak mungkin kalian kalau daftar itu keterima dua-duanya. Nggak mungkin.
pasti nama kalian hanya muncul satu. Ya, caranya ya cukup mudah lah. Cukup mudah mungkin buat Pak Umar. Ya silakan kamu buka terus cari di sini, pilih jenjangnya SMK, cari, masukkan di sini nomor pendaftarannya. Itu cara mengeceknya. Jadi kalian tidak mungkin diterima di dua-duanya. Hanya dari Ahmad Rifan SN. Pak, kalau surat pernyataan sehat harus dibuat di pusat kesehatan atau bisa dibuat sendiri ya? Dibuat sendiri. Ya. Ini lagi dibuat sendiri, kamu tinggal download fakta integritas ini. Ya. Fakta integritas terus ditulis, mau ditulis tangan pun boleh. Print terus tulis tangan, selanjutnya ya kasih tanda materai, nama kalian, nama orang tua, dibuatnya tanggal berapa. Itu ya, tidak usah ke rumah sakit. Ingat, sekarang Provinsi Jawa Tengah semuanya di Indonesia sedang darurat COVID-19. Hanya dari Laili Mustika. Pak Umar, nilai yang dimasukkan itu yang mana ya? Dari rapot atau nilai yang dikasih pas kelulusan NEM? Tapi bukan dari hasil UN. Iya. Jadi bukan dari hasil UN. Ya, sebentar, Pak Umar bukakan. Ya. Jadi, kalau kalian di Jawa Tengah, kalian akan mendapatkan surat keterangan nilai rapot yang tanda tangani oleh kepala sekolah. Di sebelah kanan itu ada jumlah rata-rata semester 1 sampai 5. Nah, ini yang dimasukkan. Ya, misalkan IPA berarti yang dimasukkan yang di sini. Ini semua rata-rata. Itu yang dimasukkan. Itu ya. Laili Mustika sudah terjawab. Pak Umar, kalau nilai kejuaraan hanya satu kategori, nilai kejuaraan kedua sampai kelima, apakah diisi tidak memiliki nilai kejuaraan? Iya. Silakan kalian yang mau menggunakan kejuaraan, kalian ragu apakah diterima atau tidak piagam kalian punya, silakan tanyakan langsung ke panitia PPDB SMA SMK favorit kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya, Ami IDN. Pak Umar, saya sudah coba aktivasi, tapi harus memasukkan token verifikasi email. Nah, itu cara dapetin token verifikasinya di mana ya? Pada saat verifikasi, contohnya, ya, ini di demo. Pada saat kalian verifikasi email, ya, maaf, ulang, aktivasi email, kalian kan menuliskan emailnya di sini, email kalian, email yang aktif. Silahkan kalian buka email kalian di inbox, di situ ada token aktivasi email atau token verifikasi email. Itu ya, jadi buka email kamu, di situ akan ada tokennya. Hanya Ikfun TV. Pak Umar, mau tanya, fakta integritas itu sama seperti surat pernyataan? Iya, betul. Sama, ya. Mungkin dari awal ada yang menyebutnya fakta integritas, ada yang menyebut surat pernyataan, itu sama. Ya. Dari Anita Yumnanit. Pak, kalau nilai akreditasi itu apa? Melihatnya dari mana? Terus harus diisikah? Ini Pak Umar sudah buat sebelum mau pelaksanaan ya, pada awal-awal Pak Umar work home, kerja dari rumah. Itu sekarang aktivasi email tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu terisi sendiri. Pak, tolong buatin video tutorial mengentri nilai semester 1 sampai 5 yang angka 0 sampai 100 menjadi 0 sampai 10 saat PPDB nanti. Kalau tidak salah di Provinsi Jawa Tengah itu sudah serentak ya, SMP MTS itu nilainya sudah rentang 0 sampai 10. Satuan bukan puluhan. Maaf, satuan bukan puluhan, betul ya. Jadi udah misalkan kalau punya kamu 90,2 misalkan, ya 9,02 seperti itu. Itu ya. Sama. Silahkan. Jadi kalau dimasukkan nilai puluhan tidak bisa. Hanya dari Satria Halmahira. Pak, mau tanya, kalau data asal sekolahnya nggak ada di pencarian gimana ya?
Kalau Provinsi Jawa Tengah seharusnya ada. Tapi kalau kalian dari SMA, SMP, SMP, SMA dari luar Provinsi Jawa Tengah, harus masuk luar Provinsi Jawa Tengah, terus ketikkan sendiri sekolahnya. Ya, hanya Pak Umar, kalau kita nih mau mendaftar SMK di alamat di PPDB online itu beda dengan alamat yang sebenarnya, itu jadi masalah atau tidak, Pak? Saya takut nanti pas mendaftar malah nggak diterima gara-gara surat pernyataan saya dengan alamat yang ada di situs PPDB berbeda. Seharusnya harus sama, disamakan. Nanti takutnya beda orang, gitu ya. Ya alamatnya pakai alamat yang sebenarnya, gitu. Kalau misalkan kakaknya kalian belum ada 1 tahun, cari kakak yang lama. Itu ya. Jadi diusahakan sama. Selanjutnya dari Salsabila JJ. Pak, misal sudah simpan bukti ajuan akun dan aktivasi akun, itu harus di-print, Pak. Caranya sambungin file HP ke printer bagaimana, Pak? Soalnya tidak punya laptop. Ya, kamu silakan kalau tidak punya laptop, tidak punya printer, datang ke warnet saja, bawa HP kalian. Nanti dari warnet tersebut biasanya sudah menyediakan Bluetooth, transfer Bluetooth, sudah paham, tinggal ngeprint. Paham ya? Hanya dari Angga Purnama. Pak, berarti data-data yang harus ada di situs demo harus berbeda dengan yang aslinya nanti. Kalau iya sebaliknya dihapus saja yang di situs demo ya Pak. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Nanti situs demo sama seperti Jakarta ya, sudah tidak dapat diakses dan datanya sudah nggak ada. Gitu. Lanjutnya, Pak mau tanya, punya saya akun yang asli sudah saya daftarkan di demo PDB. Terus saya mau daftar di PPDB Jateng kok nggak bisa? Punya saya akun asli sudah saya daftarkan di demo PDB. Terus saya mau daftar di PPD Jateng. Nggak bisanya kenapa ya? Sama aku juga nggak bisa ajuan akun lagi, gimana ya? Emang ini udah pendaftaran? Oh, mungkin gini. Kalian masuknya ke sini. Misalkan pilih ya. Oh iya, yang demo. Kamu cetak ajuan akun. Masukkan sekali lagi. Klik sini, cetak ajuan akun. Pilih SMA atau SMK tadi. Misalkan ini SMK ya. Cetak ajuan akun. Masukkan NISN. Masukkan tanggal lahir. Kode keamanan. Pak Umar sudah coba dengan data salah satu subscriber yang Pak Umar sudah coba. Bisa. Ya. Selanjutnya. Ini jadi menjawab pertanyaan dari Bintang IR Asti. Ya. Gitu. Jadi di demo itu silakan manfaatkan. Makasih Pak infonya. Ya, terima kasih sama-sama. Siapa di sini lulusan 2020? Semuanya banyak yang 2020. Kalau nggak cek saja. Banyak yang lulusan 2020. Lihat video ini. Betul? Hanya dari Khifri Aulia. Pak, besok pendaftarannya di rumah atau di sekolah? Ada, jadi gini. Pada saat video conference kemarin, bagi masyarakat yang sudah bisa mendaftar PPDB online, silakan dari rumah atau ke warnet sendiri juga bisa, ya, mendaftar mandiri. Kalau memang tidak bisa ataupun belum menguasai semua, belum ragu, nggak pernah bingung gitu ya, biasanya sekolah juga menyediakan secara offline tatap muka. Tapi diusahakan adalah online sendiri di rumah. Selanjutnya, kalau scanannya jadi PDF, bisa kan Pak? Kalau tidak salah, bisa kok. Ya, silahkan pakai videonya Pak Umar, buka videonya, yang scan dokumen pakai HP Android. Satu lagi ya, nanti kalau sudah selesai kita buat part selanjutnya, karena mungkin terlalu lama. Pak, kan untuk persyaratan PPDB kakaknya harus 1 tahun, tapi pas coba demo pakai kakak yang kurang dari 1 tahun itu bisa. Apa tidak apa-apa, Pak? Apa harus minta surat keterangan domisili dari desa? Pakai kakak yang lama. Oke, itu pertanyaan H-1 ini Pak Umar jawab. Maaf ya sebelumnya Pak Umar bukannya nggak mau menjawab, tapi banyak pertanyaan yang Pak Umar masuk, Umar jawab lewat video saja biar kalian langsung mendengarkannya. Kalau Pak Umar jawab satu persatu mungkin 3 atau 4 jam baru selesai. Kalau sepertinya kan langsung bisa banyak menjawabnya. Kita lanjut part kedua ya.
Yang belum, silakan lanjut part kedua. Terima kasih, itu aja dari Pak Umar. Kita lanjutkan part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.